Pujilah nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita bersama-sama memberikan waktu untuk Tuhan, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Mungkin di rumah kita sudah berdoa, tapi hari ini kita berkumpul satu hati, saling menguatkan, bersama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita renungkan bersama-sama kebaikan Tuhan. Kita pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segala karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan. Mari rasakan kita bahwa hanya Tuhan yang memberikan hidup kita. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu mencucikan, katakan hanya Kau Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan hanya salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, ya, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
katakan karena salibmu. salibmu. Oh, ku hidup karena salibmu. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Bukan karena salibmu, karena salibmu. Terima kasih. Oh, ku hidup. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu dalam surga, Bapak Ibu Saudara, kuasa salib ini akan berkuasa. Kuasa salib ini akan kita terima ketika kita percaya. Ketika kita percaya, sebab banyak yang percaya, di situ kuasa salib bekerja dalam hidup kita. Maka bersama-sama kita angkat pujian ini. Karena salibmu, ku hidup. Hari ini, yang saat ini mengalami kelemahan jiwa kita, baik karena sakit penyakit, baik karena masalah, hari ini kita mau dibebaskan. Hari ini kita mau dikuatkan. Hari ini kita mau dibenarkan. Hari ini kita mau dijawab doa-doa kita. Hari ini kita berikan kekuatan oleh Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Karena salibmu, ku hidup. Benar, karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Terima kasih Tuhan. Kita katakan layak dipuji, layak disembah. Oh, layak dipuji, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari kita akan pujian layakkan Tuhan.
kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kita akan merayakan perjamuan suci yang merupakan adalah darah Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang meyakini, disitulah luar biasa kuasa ya Tuhan ada dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan berikan penyembahan buat Tuhan sejenak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertahan. Saya minta dengan hormat Om Chandra untuk mulai ibadah ini. Amin Tuhan Yesus. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur kembali Tuhan. Saat sore hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Semua karena anugerah daripada Engkau Tuhan. Karena kebesaran-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk datang menyembah dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena Engkau mati di atas kayu salib. Darah tercucur ke atas dunia ini. Engkau sudah memenangkan lebih dari pemenang anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami. Engkau mengorbankan diri-Mu Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan untuk kami Tuhan. Ada sampai saat hari ini. Dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan kami berdoa juga untuk pemain musik, juga singer, terlebih song leader. Tuhan, Engkau berkati. Biarlah Roh Kudus menjamah mereka sehingga setiap pujian boleh menjadi remah dan juga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih sehingga kami pada waktu keluar dari ruangan ini kami keluar dengan tidak sia-sia tetapi membawa kabar sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perhalaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Saudara bisa lihat kanan kiri saudara. Coba dilihat mungkin yang sudah hadir. Terpuji nama Tuhan. Katakan iblis sudah dikalahkan. Amin. Iblis sudah dikalahkan. Amin. Sekali lagi katakan iblis sudah dikalahkan. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan
lagi. Katakan iblis sudah kita kalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, iblis dikalahkan. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Katakan oleh darah anak domba. Kita bakal berdiri. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Katakan oleh darah anak domba. Oh, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa, ya, dan pemerintahan Allah, kuasa yang pada telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah dan kuasa yang pada dilemparkannya para pendakwa. Katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oh, oleh kesaksian kita. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Amin. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oh, yes, oleh kesaksian kita. Dalam nama Tuhan Yesus, oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Haleluya. Kita mau katakan anggur baru telah tercurah. Haleluya. Anggur baru tercurah, kuasanya dilemparkan. Anggur baru tercurah, hidupnya dilemparkan, kuasanya bagi kita. Anggur baru tercurah, bunuh hikmatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Katakan anggur baru. Oh, anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Katakan sekali, anggur baru. Baru tercurah, penuh
dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuat. Katakan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah, rejanya membangkitkan umat hari ini. Oh, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Katakan bersama-sama, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Sekali lagi katakan anggur baru. Terima kasih. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, oh, oh. Nyata kuasanya. Oh, haleluya. Terima kasih. Silakan duduk, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab karena kebaikan Tuhan kita bisa hadir di tempat ini. Amin. Terkadang situasi masih gak nyaman, saudara ya, kita bernyanyi dengan masker ya. Sehingga kadang suara kita untuk sesak nafas. Tapi gak apa-apa, saudara. Yang penting hati kita menyala-nyala karena kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan, sambil waktu buat saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin ada. Baik, sambil menunggu tanggapan pujian Tuhan Yesus baik, nanti saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan bisa ke depan. Haleluya. Kita berkatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan selalu baru bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, ya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, ya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan tak berkesudahan, tiada berkesudahan, yes. Kasih setiamu Tuhan
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin, amin, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ya, ya, sungguh amat baik. Yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari saudara, yang biasa minta kasih Tuhan. Tidak ada. Firman Tuhan saudara. Baik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita rasakan bahwasanya Tuhan semua yang menolong hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan semua yang menolong hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Ya Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Kita mau katakan Tuhan selalu yang menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Cepat, mari kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan Tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan pasti melindungi, melindungi. Terima kasih Tuhan. Darah Tuhan pelihara, karena katakan Tuhan pasti menolongku. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau memberkati kami Tuhan. yakin Tuhan Memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Katakan dengan penuh iman, Tuhan pasti menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjadi tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menggenggam dan peliharaku seumur hidup. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Amin Tuhan. Selalu Kau yang selalu menjaga kami Tuhan Yesus. menjagaku. Ya Tuhan. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan. Selalu. Engkau yang selalu menjaga kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kita yakini bahwasanya Tuhan yang menolong kami. Tuhan selalu selalu menjaga Yesus. Selai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin. Amin. Tuhan selalu menolong. Ya Yesus. Selalu menjaga kita. Dia yang memeliharaku seumur hidup. Saya serahkan kepada pembawa firman Tuhan, Bapak Joni. Seumur hidup Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Haleluya. Dan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan kenanganku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Darah Yesus. Terima kasih Tuhan.
kami telah memuji-muji Engkau dan menyembah Engkau. Saat ini kami akan duduk diam seperti Maria yang terus-menerus mendengarkan apa yang Kau ajarkan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, bukakan pikiran kami supaya kami dapat mengerti kitab suci. Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni kekurangan dan kelemahan kami. Darah-Mu yang suci menguduskan kami. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau imam besar agung yang mengimami ibadah kami dari awal pertengahan ini sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara sekalian. Selamat sore. Kita berada kembali di rumah Tuhan. Ya, di mana setelah kita tidak ibadah, artinya dari Senin sampai mungkin ada tambahan lagi ibadah di sini atau baru seminggu sekali ya. Saudaraku, artinya dari Senin sampai Sabtu kita berada di rumah ya, beraktivitas, dan Minggu sore ini kita berada di Tuhan. Ya, itulah yang Tuhan inginkan di dalam saudaraku ajaran dari Alkitab ya, supaya kita jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Haleluya. Sebab di dalam pertemuan itu Tuhan akan berbicara. Ya, saudaraku. Nah, di sini kita akan melihat suatu kebenaran firman Tuhan ya dari Injil Yohanes pasal 15. Inilah saudaraku perjamuan suci ya. Haleluya. Di situ kita baca ayat yang ke-11. Ya. Ayat yang ke-13, maaf. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya ya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, inilah ya dikatakan ya, inilah tiada ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita mendengarkan semua pembacaan ayat ini. Ya, saudaraku, dalam tema kasih seorang sahabat yang telah dibuktikan memberikan nyawanya. Nah, ini yang disebut sahabat yang baik. Ya, sahabat yang baik ya lebih karib daripada seorang saudara. Itu di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-18. Ya, Amsal Sulaiman pasal 18. Ya, kita baca ayat itu. Ya, Amsal Sulaiman pasal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, karib itu adalah di mana sahabat itu tidak pernah meninggalkan kita. Karib ya, dia selalu dekat dengan kita. Nah, ini yang kita butuhkan di zaman akhir ini ya. Kita mau mencari sahabat yang baik. Ya, saudaraku, sebab tidak ada sahabat ya yang telah memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, dalam Yohanes pasal 15 ayat di bawahnya, ya, kamulah adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu melakukan
ya apa yang aku perintahkan. Ya, kita semua ya adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang telah memberikan nyawanya buat kita. Nah, kita juga semua adalah sahabat-sahabatnya kalau kita juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, sebabnya saudaraku, satu pengorbanan Tuhan kita Yesus sebagai sahabat yang baik. Apa yang kita lakukan untuk kita bersama-sama dengan Dia? Ya, kalau nyawanya saja diberikan, apalagi yang lain. Nah, sekarang persoalannya, marilah kita belajar untuk mendekatkan diri atau mencari sahabat yang sudah dikatakan dalam Injil Yohanes tadi. Ya, tidak ada kasih saudaraku yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah, orientasi sahabat itu adalah pergaulan. Ya, pergaulan. Nah, saudaraku, bagaimana pergaulan saya dan saudara dengan Tuhan sehari-harinya? Ya, apakah kita adalah sahabat yang dipercaya? Ya, karena kita selalu mendekatkan diri, mau bergaul dengan Yesus sebagai sahabat yang sudah menyerahkan nyawanya buat kita. Sebab perjamuan suci ini mengingatkan pengorbanan. Ya, pengorbanan dari sahabat yang baik, itulah Yesus. Ya, yang disebutkan tidak ada. Ya, tidak ada, ya dikatakan haleluya, kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, jadi kita umat Tuhan di hari-hari akhir ini harus belajar bergaul dengan sahabat yang tepat. Sebab Amsal mengatakan, ya ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ya, jadi kita harus hati-hati di dalam pergaulan secara rohani. Ya, ada banyak ajaran-ajaran yang enggak jelas. Ya, saudaraku, yang intinya menjauhkan kita daripada sahabat kita yang baik. Sahabat yang baik itu sangat mengerti sahabatnya. Ya, saudaraku, tidak ada rahasia. Ya, jika kita bergaul karib dengan sahabat kita Yesus. Nah, di dalam perjamuan suci ini, jika kita makan tubuh dan darahnya, itulah yang kita nikmati janji Tuhan. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Ya, saudaraku, itulah saudaraku, ya suatu persahabatan. Ya, ada satu sama lain menyatu, sama dengan Yonatan dengan Daud. Ya, saudaraku, Yonatan dengan Daud itu sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana Yonatan menolong Daud? Ya, itulah bentuk bagaimana saudaraku Yonatan bergaul dengan Daud. Saudaraku, sekalipun Daud diancam, tetapi Yonatan membela Daud. Karena dikatakan ya dalam hubungannya itu selangkah dengan maut. Ya, itulah saudaraku pergaulan Daud dengan Yonatan. Ya, saudara. Nah, disinilah kita sehari-hari kita ini, ya saudara bergaul dengan siapa? Dengan dunia, ya saudaraku, dengan kuasa-kuasa yang membuat iman kita goyah. Nah, ini saudaraku, kita saudaraku di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, Ibrani mengatakan, aku akan menggoncangkan langit, ya, dan bumi. Bumi dan langit digoncangkan. Ya, itu artinya keadaan dunia. Jika keadaan dunia tergoncang, di situ tidak ada kedamaian. Yang ada ketakutan, kekhawatiran. Ya, bukan hanya
bumi yang digoncang dalam hal ekonomi, dalam hal apa saja. Ya saudaraku, situ tidak ada kedamaian. Ya saudaraku, termasuk yang digoncang, langit juga digoncang. Ya saudaraku, langit itu ya berbicara dari kehidupan rohani. Ya atas, bumi di bawah. Ya di dalam kitab Pengkhotbah, Allah di sorga, kita di bumi. Di bumi digoncang, di atas digoncang, artinya ya saudaraku, ajaran-ajaran yang mengajarkan hal-hal, memanfaatkan kesempatan ya untuk kita, ya bagaimana keadaan saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu kita belajar untuk bergaul dengan Tuhan. Sama seperti Henokh ya. Kita baca dalam kitab Kejadian ya, Kejadian pasal yang kelima. Haleluya. Kalau dalam Amsal 18 ayat 24 ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Nah, ini satu peringatan, kita harus hati-hati. Sebab kalau berbicara sahabat, berbicara teman, orientasinya itulah pergaulan. Nah, Paulus bilang pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik saudara salah satunya ya berdoa, baca Alkitab, ibadah ya. Saudaraku, dari situ kita mendapatkan pelajaran-pelajaran untuk kehidupan kita masing-masing ya, bagaimana menjadi orang Kristen yang sejati, bukan orang Kristen KTP, tapi betul-betul orang Kristen yang dalam istilahnya ini baru, bukan baru ya. Artinya begini ya, misalnya kalau dalam institusi kepolisian, lah ini baru polisi, bukan polisi baru. Nah lain ya, konotasinya beda. Ini baru polisi. Itu di dalamnya ada integritasnya. Bukan ini polisi baru. Ini ya itu satu gambaran begitu ya. Saudaraku, nah makanya kita kalau berbicara ke dalam ke gereja, nah ini baru orang Kristen. Oh bukan orang Kristen baru. Ya tapi ini baru orang Kristen itu melalui proses. Prosesnya adalah penyucian melalui kitab suci. Ya di dalam kitab suci 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya kitab suci itu bermanfaat untuk mengajar. Nah di mana kita diajarkan. Ya saudara, yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Ya harus mau salah, artinya harus mau dinyatakan kesalahan kita. Ya, terus yang ketiga mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itulah proses bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Ya, orang Kristen yang ya saudaraku yang betul-betul ya disebutkan sahabat Yesus. Haleluya, sahabat Yesus. Kamu adalah sahabatku kalau kamu, ya dikatakan Alkitab, kalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Jadi intinya ya kalau kita menjadi sahabat Yesus, kita harus sama seperti dia. Ya di dalam doa kita juga harus sama seperti dia. Ya dalam Injil Markus pasal 1, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus bangun, dia pergi ke tempat yang sunyi, di sana ia berdoa. Dimulai dari pagi-pagi. Bagaimana kita kalau mau membangun persahabatan kita dengan Yesus sebagai sahabat yang karib? Sebab sahabat itu artinya tidak merahasiakan sesuatu untuk sahabatnya. Dia terbuka, ya saudaraku. Nah di sini saudaraku, ya bagaimana kehidupan kita dimulai dari pagi-pagi hari. Apa yang kita cari? Siapa yang sudah cari? Yaitu Tuhan. Ya, kata kitab Amos pasal 5, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup.
Kita tidak bisa hidup secara rohani tanpa kita mencari Tuhan. Ya, saudaraku, makanya di situ ya dari haleluya pribadi Tuhan kita, sahabat yang baik, dia sampai menyerahkan nyawanya. Dia mau berkorban. Ya, maksudnya supaya kita sebagai sahabat-sahabatnya ya bisa bergaul. Menjaga pergaulan kita kepada Tuhan. Ya, lewat kehidupan kita yang mau disucikan. Ya, karena di dalam 1 Yohanes berkata, dunia ini di bawah kuasa si jahat. Ya, jadi apa yang diperbuat ya kejahatan. Ya, kalau kejahatan itu sudah tidak usah lagi diajarin. Dengan sendirinya otomatis. Ya, saudaraku, tetapi untuk kebaikan, bagaimana ya firman Tuhan menuntun kita kepada kebenaran, nah itulah yang Tuhan mau. Ya, di mana kita sebagai sahabatnya mau dipimpin ya ke dalam jalan yang benar. Ya, saudaraku, sampai kita sama seperti Yesus, dia mati, bangkit dan naik ke surga. Ya, saudaraku, kematian Yesus yang kita peringati dalam perjamuan suci adalah kematian untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ya, supaya apa? Ya, kita dijadikan sahabatnya Tuhan. Ya, dan kita mau haleluya selalu bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan adalah hidup yang mau sama seperti Yesus. Haleluya. Jadi kalau kita saudaraku ya menjadi sahabatnya Tuhan, nah di situ haleluya Tuhan akan memberitahukan kepada kita apa-apa yang akan terjadi lewat firman Tuhan. Ya, nah seperti Henok mempunyai suatu kebiasaan, dia hanya bergaul dengan Tuhan. Bukan berarti kita tidak bersosialisasi kepada sesama, ya bukan itu. Jadi pergaulan yang yang diartikan di sini, ya kita harus bisa memilah itu. Kalau itu bersumber bukan dari Alkitab, ya kita harus menjauhkan diri. Seperti contohnya kita adalah orang-orang beribadah, 1 Timotius 4 ayat 7, jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, jadi orang-orang yang beribadah itu adalah orang-orang yang menjauhi hal-hal yang membuat iman kita ya saudaraku tercemar ya oleh ajaran-ajaran. Maka tadi saya bilang ya Alkitab bilang ya bukan hanya bumi yang digoncang melalui ekonomi, politik dan sebagainya, tapi juga langit yang digoncang itu melalui ajaran-ajaran. Ya, kita harus berpegang teguh kepada ajaran yang sesuai dengan kitab suci. Itulah namanya pergaulan. Ya, saudaraku, jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, jelas yang tidak boleh ya jangan dilakukan. Yang boleh dilakukan ya sama dengan kitab Amos pasal yang ke-8 pasal 5. Carilah yang baik dan jauhkanlah yang jahat. Nah, cari yang baik tapi harus kita mau menjauhkan yang jahat. Tidak bisa dua-duanya. Ya, saudaraku, itulah ibadah yang murni, ibadah yang sejati. Ya, saudaraku, kegoncangan secara rohani, yaitulah berada di dalam pengajaran-pengajaran yang membingungkan. Makanya di dalam saya lihat di YouTube itu ya Pak Erastus Sabdono itu ada tanya jawab Alkitab. Ya, saudaraku, barusan yang lagi viral mengenai pawang hujan. Ya, bagaimana orang Kristen ya dalam hal menyikapi pawang hujan? Ya, dijawab sama Erastus Sabdono. Nah, itulah saudaraku kegoncangan secara rohani seperti itu.
Saudaraku, menguji iman saya dan saudara. Apakah tetap teguh ya atau bimbang? Nah, di sini. Makanya saudaraku dalam Lukas 18 ya, saudaraku mulai ayat 1 sampai ayat terakhir Yesus bilang ya, waktu Yesus berkata ya, saudaraku dikatakan ya, semua kita orang-orang yang percaya ya, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Itu ayat satunya ya. Yesus menegaskan supaya kita, saya dan saudara jangan jemu-jemu berdoa. Nah, itu dikasih perumpamaan tentang hakim yang lalim dengan ibu janda. Ya, akhirnya hakim yang lalim itu membenarkan kasusnya ibu janda, ditolong. Lalu ayat terakhirnya di situ bagian masih dalam perumpamaan itu ya, Allah akan membenarkan, tetapi apakah nanti anak manusia datang, masih adakah iman di bumi? Nah, saudaraku, masih adakah iman di bumi yang 100% percaya, haleluya, akan kitab suci? Nah, jadi saudaraku, di sini diajarkan bagaimana kita bertekun dalam doa dan bertekun dalam iman. Nah, musuhnya iman adalah ajaran sesat, ajaran yang menyimpang pada iman kita. Nah, kita harus hati-hati ya, saudaraku, ajaran-ajaran yang enggak jelas, yang justru saudaraku itu diminati ya, diminati. Makanya kita lihat aja ya, saudaraku, bagaimana ya keadaan dunia dengan segala macam cara ya, mereka menghalalkan. Wah, itu enggak apa-apa, kita kan masih di bumi, kita kan masih gini. Nah, itu saudaraku. Nah, tapi sebenarnya ya, kenapa Henokh bergaul dengan Allah? Ya, itu dikatakan dalam Ibrani 11, karena iman Henokh diangkat ya, saudaraku. Kita baca dulu ayat ya, ayat yang Kejadian pasal 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Telah diangkat itu berarti Henokh tidak mengalami kematian. Nah, saudaraku, dalam 1 Korintus 15 juga Rasul Paulus berkata, kita semua tidak akan mati, kita akan diubahkan. Nah, saudaraku, diubahkan ketemu Tuhan di udara, artinya tidak mengalami kematian. Ya, tetapi untuk sampai ke sana kita harus pastikan hidup saya dan saudara ada di dalam pergaulan yang baik, pergaulan yang benar. Ya, saudaraku, karena kalau berbicara sahabat, sekali lagi saya terangkan, orientasinya adalah pergaulan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, ya, bagaimana caranya itu teman supaya kita celaka? Ya, kita harus betul-betul mempelajari kitab suci. Makanya dalam Markus 12 di situ ya, Yesus berkata pada waktu tentang kebangkitan, dia berbicara tentang kebangkitan. Ya, bagaimana kalau sudah ya begini, artinya saudaraku, apakah boleh? Ya, saudaraku, Tuhan Yesus bilang, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Ya, itu di situ ya, tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Kuasa Allah itu berbicara praktek dalam kehidupan kita, ya, melakukan apa yang kitab suci ajarkan supaya kita mengalami kuasa Allah. Ya, jadi intinya bukan hanya kita mengerti kitab suci, tahu, bahkan sampai hafal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain ditambahkan. Saudara tahu itu. Tapi prakteknya itulah yang dituntut ya oleh apa yang disebutkan. Ya,
kita melakukan, bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku firman. Nah, saudaraku, Henokh hidupnya bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ini kerinduan kita sebagai gereja Tuhan. Ya, kalau bisa Tuhan Yesus datang, kita diangkat. Ya, sebab dalam Filipi berkata, ya saudaraku, di mana keluargaan kita bukan di dunia ini. Keluargaan kita ada di sorga. Ya, di mana Dia akan mengangkat ya kita sebagai sahabat-sahabatnya yang bergaul karib, ya seperti Henokh. Ya, saudaraku, itu karena iman, ya. Kita baca Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Nah, ini kenapa Henokh diangkat, ya, haleluya. Di dalam ayat Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ya, tidak mengalami kematian. Henokh diangkat karena dia bergaul karib dengan Allah. Ya, saudaraku, dan bukan saja dia bergaul karib, ya hidupnya, ya ini memperingatkan kita. Ya, memang kalau dilihat dari luar, ya saudaraku, kita semua, saudara lihat saya masih hidup. Saya melihat saudara masih hidup. Apalagi Tuhan melihat kita, ya bukan hanya fisiknya, tapi juga rohnya. Ya, dalam Kisah Rasul di situ pasal 17, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ya, hidup, bergerak, dan ada. Ada itu artinya masih bisa beraktivitas. Ya, nah masih bisa, saudaraku, kita mengadakan kegiatan-kegiatan. Itu ada. Ya, hidup di dalam Dia kita hidup, itu artinya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Rohaninya hidup. Nah, tetapi dalam kitab Wahyu, ya saudaraku, Tuhan berbicara kepada jemaat di kitab Wahyu pasal 3. Ya, saudaraku, di situ, saudaraku, di mana Tuhan bilang, kamu dikatakan hidup. Ya, orang lain melihat kamu hidup. Padahal Tuhan melihat jemaat itu mati. Ya, mati itu artinya rohaninya mati. Sama seperti Adam waktu berbuat dosa. Adam kan tidak mati. Ya, secara fisik Adam tidak mati, bahkan umurnya udah ratusan tahun. Tetapi secara hubungan, secara pergaulan dengan Tuhan, Adam itu mati. Ya, makanya satu orang yang berbuat pelanggaran, semua orang kena akibatnya. Nah, satu orang yang taat, yaitulah Yesus. Dia taat sampai mati. Ya, semua orang dibenarkan. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, jadi Henokh itu diangkat karena iman. Ya, saudaraku, karena iman. Ada orang yang memang kerinduannya supaya tidak mengalami kematian. Diangkat. Ya, sama dengan Henokh ini. Ya, saudaraku, diangkat. Tetapi ya Henokh diangkat, kita baca yang pertama karena iman. Ya, terus dalam Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, nah ini sebelum Henokh terangkat, ya sebelum Henokh terangkat, ya dikatakan ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi ada yang menyaksikan, melihat perbuatan Henokh, ya berkenan kepada Allah. Nah, di sini saudaraku, kita harus juga belajar bagaimana membangun
hubungan kita dengan Tuhan. Ya, harus akrab, ya, biasa, bukan kebiasaan, tapi biasa. Seperti saudara doa pagi bangun jam berapa, jam 4 atau jam 3. Nah itu sudah kebiasaan ya saudaraku. Itu saudara jadi tidak ada sesuatu yang menjadi beban, wah malah bersuka cita. Ya saudara coba belajar ya saudaraku, bagaimana kita terbiasa ya, terbiasa bangun pagi berdoa ya, sebab diajarkan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 kita baca ya, Ibrani pasal 10. Haleluya. Kita lihat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-30 ya. Ayat yang bentar saya baca ya, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36 ya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Jadi kalau kita mau mengikuti jejak Henokh yang hidupnya berkenan, itu disaksikan ya, mendapat kesaksian bahwa Henokh hidupnya berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku, iman itu salah satu iman. Ya, so dalam ayat lain, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu dosa. Saudara pergi beribadah, ya saudaraku, ya saudara memberikan korban persembahan, mengembalikan punya Tuhan, itu harus dengan iman. Sebab kalau tidak dengan iman itu dosa. Dengan iman artinya tuh kita yakin bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan mencukupi kita, Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, disebutkan dalam surat Paulus di Roma itu, ya segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu dosa. Ya, dosa. Saudaraku, artinya kita tidak melibatkan Tuhan. Ya, saudaraku, makanya mulut mengaku bahwa Tuhan dahsyat dan ajaib. Ya, saudaraku, bagaimana kita serukan Yesus ajaib. Nah, tadi pujian sudah singgung, iblis dikalahkan. Ya, siapa yang mengalahkan iblis? Iman saudara, bukan kekuatan kita. Iman saudara kepada Tuhan. Ya, mengikut sertakan Tuhan, sahabat yang baik, yang berkuasa menolong kita. Nah, baru kita dengan yakin, wah, saudaraku, dengan yakin dalam Ibrani 13, dengan yakin Tuhan adalah penolongku ya. Dengan yakin kita berkata iblis dikalahkan karena siapa? Tuhan yang menolong saudara yang mengalahkan iblis itu. Ya, sebab ada hamba Tuhan senior bilang iblis itu umurnya sudah 6.000 tahun. Ya, dia pernah menjatuhkan Adam dan Hawa. Ya, saudaraku, istilahnya pengalamannya sudah jauh. Ya, saudaraku, kalau bukan iman tidak bisa. Kita kalah dalam pengalaman. Ya, bagaimana iblis menjatuhkan orang-orang sampai pendeta-pendeta juga dijatuhkan. Ya, saudaraku, baik soal keuangan, soal imoralitas. Ya, saudaraku, keuangan itu dijatuhkan. Ya, saudaraku. Nah, makanya kita diajar bagaimana ya Tuhan menjadi penolong kita. Ya, nah ya asalkan kita tekun dalam ibadah, tekun dalam doa, tekun dalam membaca Alkitab. Ya, semua ada. Saya bicarakan gini semua ada di dalam kitab suci. Ya, supaya apa? Ayat terakhir ya, dalam Ibrani 10 ayat 36 ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan ya, supaya ya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Ya, sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, saudaraku. Jadi ketekunan ini sangat perlu.
Tekun itu dalam bahasa kamus bahasa Indonesia itu keras hati. Keras hati yang dalam arti yang positif. Sebelum Tuhan tolong saya terus bergumul. Ya, walaupun ada tantangan untuk membuat saya bimbang, tetap sekali Yesus, tetap Yesus sahabat yang baik, yang sudah teruji. Haleluya, bagaimana dia memberikan nyawanya. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar, kata Yesus. Ya, sebagai kasih yang lebih besar daripada sahabat yang menyerahkan nyawanya. Nah, inilah bentuk perjamuan suci ini, bentuk sahabat yang baik yang sudah menyerahkan nyawanya. Dia telah mengampuni kesalahan kita, dia telah menyembuhkan sakit penyakit kita, dia telah memelihara, membuka jalan. Ya, oleh sebab itu biarlah juga saudara di dalam perjamuan suci, ya kita tetap menghormati, menghargai tubuh dan darah Yesus yang sebentar kita akan makan dan minum. Di dalamnya kata Yesus, ya aku ada di dalam kamu, kamu di dalam aku. Ya, sahabat itulah yang membela, yang memberitahu bagaimana kita seharusnya, apa yang kita harus lakukan. Oleh sebab itu bangunlah kehidupan rohanimu untuk menjadi sahabat dari sahabat yang kita kenal, yaitulah Yesus. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin pelayan-pelayan perjamuan suci kita akan nyanyi dulu. Haleluya, tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Ya. Itulah kita tidak bisa mengukur kasih Tuhan Yesus. Dia yang benar dijadikan berdosa karena saya dan saudara. Haleluya. Ya, biar kita hanya bisa menyembah, bersyukur, tidak melupakan kebaikan Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur, haleluya, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan dirimu. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, sekarang berkatilah, roti ini adalah tubuh-Mu, anggur ini adalah darah, supaya kami menyatu. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Sahabat yang baik, Engkau telah menyerahkan nyawa buat kami. Tuhan, tolong ajarlah kami untuk terus menerus, haleluya, dengan tekun kami bergaul karib,
Haleluya, apa yang Engkau perintahkan, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya. Supaya kami menjadi saksi, haleluya, bahwa hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih, berkati perjamuan suci ini Tuhan. Tangan-tangan yang melayani Tuhan kuduskan, yang dilayani juga Tuhan kuduskan. Tuhan memberkati lewat perjamuan suci ini, kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan, Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Jika kami yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh, haleluya, di mana kami boleh mengalami kuasa-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang di dalam pencobaan Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, berkati perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya, amin. Silakan diambil terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, maka gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat tubuh Kristus jauh lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Sekali lagi Tuhan, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Darah Yesus menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakui bersama, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah di dalam persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Kita sembah Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Rabbas. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Rabbas. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau telah rela memberikan nyawa-Mu untuk kami Yesus. Dengan kematian-Mu kami dibebaskan dari hukuman kekal. Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajarkan kami tetap bertahan, bertekun di dalam-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi di dunia ini, apapun yang menghadang di depan kami di dunia ini yang penuh pergumulan, kami tetap mengarahkan pandangan kami kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memberikan dirimu untuk kami semuanya Yesus. Sehingga kami boleh hidup, kami boleh mendapatkan jaminan hidup kekal bersamamu kelak. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Biar ajar kami semuanya Tuhan di hari-hari ini. Untuk kami tetap bertekun di dalam-Mu, bergaul erat. Ada hubungan yang erat dengan Engkau Tuhan. Kalau hari-hari kami yang kami lalui sudah menjauh daripada-Mu, Tuhan ketuk hati kami dan kami menyadari Tuhan. Untuk kami mau tetap mendekat kepadamu Yesus. Terima kasih melalui Roh Kudus yang Kau utus. Engkau mengingatkan kami, memberikan gairah kepada kami untuk kami mencari. Untuk selalu kami berhubungan dengan Engkau di dalam doa kami. Di dalam persekutuan kami, di dalam firman-Mu. Kami mau Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami juga bersyukur Tuhan. Di mana COVID juga sudah mulai reda dan kami mau Tuhan. Jemaat-Mu ingin juga bersekutu bersama di dalam doa-doa yang ada. Entah itu doa malam, entah itu ibadah kaum wanita. Mari Tuhan, Engkau pimpin Tuhan supaya kerinduan kami ini juga menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di dalam-Mu. Kami berterima kasih untuk pelayanan hari ini. Dan biarlah kami semuanya boleh mendapatkan berkat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami pulang, kami tahu Tuhan apapun yang kami alami Tuhan Engkau telah membebaskan kami.
Kalau ada yang sakit Tuhan, kami berdoa, kami memanggil nama-Mu dan Engkau akan menyembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami yang dalam pencobaan, dalam pergumulan, Engkau mampukan kami, ada pertolongan, ada mujizat, ada kelepasan. Sehingga iblis tidak menuduh kami lagi, tapi kami boleh bebas di dalam Engkau. Karena kesaksian Kristus Yesus hidup di dalam hidup ini dan kami di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, bahkan jemaat Tuhan yang sudah bersekutu bersama di dalam tubuh dan darah Kristus. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Joni Hardi atas pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Bacakan pengumuman sepekan. Sabtu komsel remaja jam 5 sore di gereja. Minggu sekolah minggu jam 9 pagi. Minggu sore jam 4 sore. Yang bertugas yang menjadi WL Ibu Kus, singer Ibu Vina dan Saudari Ella, Asyer Ibu Lili dan Ibu Heni, kolektan Ibu Ailan, LCD Saudara Lionel, musik Saudara Juan, Saudara Theo, Saudara Bebe. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Kefas. Kita doakan yang berulang tahun dalam minggu ini Ibu Mesyang dan Saudara Niko, anaknya Ci Ailan.
Kita doakan juga lansia yang sakit di sedang jemaat di tempat ini, biarlah Tuhan memulihkan. Juga yang bepergian, biarlah Tuhan mau menyertai mereka pulang pergi sampai dengan selamat dan terus ada di tempat ini ya, bersama-sama kita setia beribadah. Puji Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah pada saat ini. Oleh kuasa darah-Mu. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu. Waktu selanjutnya saya katakan pada Ibu Gembala. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya akan berdoa dan nanti saya minta Bapak Joni akan doa berkat. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih Kristus. Hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh, Engkau akan menolong dan memulihkan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi yang berulang tahun, Ibu Mesyang, juga Saudara Niko. Tuhan berkati dengan usia yang diberi perpanjangan umur. Engkau pakai anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kehidupan yang Kau berikan sangat berharga. Karena kami tahu Engkau akan memakai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi yang para lansia, berikan damai sejahtera-Mu sehingga mereka boleh tetap bersukacita dalam masa tuanya. Kami berdoa juga untuk yang bepergian, kiranya Engkau lindungi dalam perjalanan baik pulang dan pergi dengan selamat, tidak kurangan suatu apapun. Kami berdoa untuk rencana besok ada ada rapat wilayah 5 di Bondowoso. Tuhan pimpin hamba-hamba-Mu yang akan berdatangan ke Bondowoso. Kiranya Engkau beserta dan Engkau akan pakai para hamba-Mu untuk mengarahkan kami selama beberapa saat. Kami tidak ada persekutuan, kami tidak ada acara, dan kami bersyukur kalau besok akan dimulai. Kami berterima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, memberkati kehidupan rumah tangga saudara, anak-anak,
menantu-menantu, cucu-cucu. Oh Tuhan, semua para orang tua, Tuhan melindungi dan memberkati kesehatannya, perpanjangan umur, bahkan sampai lanjut usia di dalam perlindungan dan kekuatan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, toko-toko mereka, oh sawah ladang ternak mereka, Tuhan berkati. Apa saja yang sudah dipersembahkan oleh umat-Mu, bagian dari iman mereka kepadamu dalam ibadah, Tuhan membalaskan. Terima kasih Tuhan, dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu, pertolongan-Mu dengan iman dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore, Tuhan berkati.